Selamat datang teman-teman, saya Muhammad Pranata akan membahas materi penting dalam sistem terdistribusi, yaitu name service. Mari kita telaah bersama fungsi, tujuan, dan struktur nama dalam konteks ini. Service dalam sistem terdistribusi berfungsi sebagai layanan penamaan yang menyimpan konteks penamaan, terdiri dari binding, nama dengan objek. Tugas utamanya ialah melakukan resolve terhadap nama saat mengakses sumber daya dalam sistem terdistribusi. Pemanggilan memerlukan informasi seperti nama resource, alamat resource, dan rute untuk mencapai lokasi tersebut. Name service fokus pada aspek penamaan dan pemetaan antara nama dan alamat. Sementara masalah rute dibahas dalam jaringan komputer. Contoh penggunaan penamaan dapat ditemukan dalam aplikasi sistem terdistribusi seperti URL untuk mengakses halaman web atau alamat email untuk komunikasi antar pemakai. Tujuan utama dari penamaan ini ialah identifikasi, memastikan bahwa seorang pemakai mendapatkan objek atau layanan yang diinginkan dan tidak tertukar dengan objek atau layanan lain. Selain itu, penamaan juga dirancang untuk mendukung sharing, memungkinkan lebih dari satu pemakai mengidentifikasi resource dengan nama yang sesuai. Konsep location independence juga menjadi tujuan di mana perubahan lokasi tidak memerlukan perubahan nama selama lokasi tersebut tidak menjadi bagian dari nama resource. Secara keseluruhan, penamaan juga dirancang untuk memberikan kemampuan keamanan dengan menggunakan nama yang sulit ditebak dari himpunan besar integer. Jenis name service. Ada dua jenis nama utama dalam konteks penamaan, yaitu usernames dan system names. Usernames dibuat oleh pemakai dan merujuk pada objek atau layanan dengan menggunakan string of characters. Sementara itu, system names terdiri dari bit string bersifat internal untuk sistem dan biasanya lebih kompak dari usernames. Selanjutnya, struktur service name. Struktur nama dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu primitive atau float names atau IDS yang terdiri hanya dari string of bits tanpa struktur internal. Partitioned name atau PN yang merupakan komposisi dari beberapa nama primitif, biasanya disusun secara hierarkis. Dan descriptive names atau DN yang merupakan daftar atribut yang secara bersama-sama mengidentifikasi objek secara keseluruhan. Dan name konteks. Setiap nama selalu diasosiasikan dengan konteks yang mendefinisikan di mana nama tersebut valid. Terdapat dua jenis konteks, yaitu yang pertama universal context, di mana nama di-resolve dengan cara yang sama dimanapun digunakan, dan relative context yang bergantung pada konteks spesifik. Selanjutnya, sasaran fasilitas penamaan. Fasilitas penamaan ini dirancang untuk mencapai beberapa sasaran, antara lain efisiensi terdistribusi, tampil seperti global space, mendukung pemetaan satu one to many antara nama dan objek, mendukung relokasi dinamis objek, dan memungkinkan local aliases sehingga memakai dapat mengekspresikan interpretasi semantik terhadap suatu objek. Selanjutnya, name list. Name list terdiri dari dua komponen, yaitu name agents dan name servers. Name agents berada di klien dan berfungsi sebagai perantara antara klien. Dan name server contohnya ialah seperti
Domain name service atau DNS, sementara itu name servers menggunakan basis data terdistribusi yang berisi tuples atau nama, lokasi, dan atribut. Contoh name service. Contoh implementasi name service meliputi DNS atau domain name service yang memetakan nama domain ke alamat. Lalu GNS atau global name service yang memetakan global name ke atribut-atribut. Lalu ada X500 atau directory service yang memetakan nama orang ke dalam alamat suatu email dan nomor telepon. Serta Genie Discovery Service yang digunakan untuk mencari objek sesuai dengan atribut yang ada.